Banyak dari kita yang sangat merindukan datangnya bulan Ramadan, berharap bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan pengampunan yang sempurna. Namun, sadarkah kita bahwa Ramadan adalah masa panen? Sementara mustahil ada panen tanpa ada benih yang ditanam dan dirawat. Para ulama mengibaratkan bahwa bulan Rajab adalah waktu untuk menanam benih, Sya'ban adalah waktu untuk menyiramnya, dan Ramadan adalah waktu untuk memanen hasilnya. Jika hari ini hati kita masih terasa gersang, lisan kita masih kaku untuk berzikir, dan maksiat masih terasa manis di dalam jiwa, lantas apa yang akan kita panen di bulan Ramadan nanti? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan bulan Rajab sebagai bentuk kasih sayangnya yang luar biasa. Ia memberikan kita waktu khusus sebelum Ramadan agar kita tidak masuk ke bulan suci tersebut dalam keadaan kotor dan penuh beban. Di bulan mulia ini, satu rintihan taubat Anda sanggup meruntuhkan gunung-gunung dosa yang telah bertumpuk selama setahun terakhir. Satu sujud yang Anda perpanjang di keheningan malam bulan Rajab adalah cara terbaik untuk melunakkan hati yang mulai membatu. Jangan biarkan waktu ini berlalu hanya sebagai pergantian tanggal di kalender. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, merindukan Ramadan di lisan, tapi mengabaikan Rajab di perbuatan. Allah sedang membuka pintu gerbang rahmat-Nya lebar-lebar, mengundang Anda untuk kembali, untuk bersimpuh, dan untuk mencuci jiwa. Karena sesungguhnya, keajaiban-keajaiban besar dalam hidup seringkali dimulai dari satu zikir tulus yang dipanjatkan di bulan yang disucikan ini. Maka dari itu, sangatlah rugi jika kita melewati bulan ini tanpa membawa bekal amalan yang istimewa. Dalam naskah ini, kita akan membedah 3 zikir utama yang bukan hanya sekadar kalimat, melainkan kunci untuk membuka pintu-pintu kemudahan dalam hidup Anda. Saya mengundang Anda untuk menyimak pembahasan ini dengan hati yang hadir. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol like dan share video ini sebagai bentuk syiar kebaikan. Siapa tahu, melalui perantara Anda, ada sahabat atau keluarga yang tergerak hatinya untuk mulai berzikir di bulan Rajab ini, dan Anda pun mendapatkan aliran pahala yang dilipat gandakan. Mari kita mulai proses menanam benih kebaikan ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat senandung zikir yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, di bulan Rajab yang mulia ini, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Rajab memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup. Maka dari itu, isilah bulan ini dengan memperbanyak istighfar dan koreksi diri. Hal ini bertujuan agar saat memasuki bulan Ramadan nanti, kita sudah berada dalam keadaan yang optimal untuk menikmati segala keberkahannya. Tingkatkan pula amal soleh kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa orang yang sengaja melakukan maksiat di bulan Rajab akan mendapatkan dosa 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bahkan di zaman jahiliyah,
Orang-orang seperti Abu Jahal pun sangat takut bermaksiat di bulan ini. Sebaliknya, pahala amal soleh yang dikerjakan di bulan Rajab juga akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Ada sebuah amalan yang bisa menggabungkan seluruh kebaikan tersebut. Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara introspeksi diri dengan 3 pendekatan zikir utama. Zikir pertama adalah zikir Nabi Adam alaihissalam untuk memohon ampunan atas dosa keseharian. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf 23. Bacalah zikir ini minimal setelah selesai sholat. Saat membacanya, jangan hanya di lisan, tapi bayangkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan hingga air mata menetes, agar ampunan Allah segera turun. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram, mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang mulia, haram. Quran Surah At-Taubah 36. Keempat bulan mulia itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Di bulan-bulan ini, kita dilarang keras berbuat zolim terhadap diri sendiri maupun orang lain. Zolim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang dilarang Allah. Hubungan yang buruk dengan Allah maupun sesama manusia dapat menghambat rezeki dan terkabulnya doa. Nabi SAW mengisahkan tentang seseorang yang doanya sulit dikabulkan, meskipun sudah menempuh perjalanan jauh dan mengangkat tangan, hanya karena makanan, pakaian, dan perilakunya haram. Oleh karena itu, bulan Rajab adalah momentum untuk membersihkan diri dari noda-noda hitam di hati akibat maksiat. Dzikir kedua adalah dzikir Nabi Yunus alaihissalam, yang sangat mujarab untuk mengatasi kesulitan dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya 87. Allah berjanji bahwa siapapun yang mengamalkan dzikir ini saat tertimpa kesulitan, al-gham, maka Allah akan menyelamatkannya, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Dzikir ketiga adalah dzikir Nabi Ayub alaihissalam, yang khusus dibaca saat kita atau keluarga sedang diuji dengan penyakit. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya 83. Terakhir, amalan yang sangat dianjurkan untuk menggabungkan semua kebaikan di bulan Rajab adalah puasa. Puasa secara otomatis meningkatkan amal soleh lainnya dan menghambat kita dari perbuatan maksiat karena rasa takut akan batalnya pahala puasa. Mulailah berpuasa secara bertahap. Misalnya, puasa Senin dan Kamis, agar saat Ramadan tiba, kita sudah terbiasa. Hindari mempercayai hadis-hadis palsu mengenai keutamaan spesifik yang tidak berdasar. Tetapi tetaplah beramal menggunakan dalil-dalil yang sahih. Mari kita tutup dengan doa agar Allah mengampuni dosa kita, menenangkan hati yang gelisah, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan keberkahan pada usia serta seluruh aktivitas kita di bulan Rajab ini, hingga kita disampaikan pada bulan Ramadan dengan penuh rahmat. Sahabat sekalian, Rajab bukanlah sekadar bulan kalender biasa. Ia adalah momentum bagi kita untuk mencuci pakaian kotor kita sebelum dikenakan di bulan Ramadan nanti. Dengan mengamalkan zikir Nabi Adam untuk bertaubat, zikir Nabi Yunus saat menghadapi kebuntuan karir,
dan zikir Nabi Ayub saat fisik mulai melemah, kita sedang membangun benteng spiritual yang kokoh. Ingatlah pesan Ustadz Adi Hidayat, bahwa di bulan ini amal soleh dilipat gandakan pahalanya, namun kemaksiatan pun dilipat gandakan dosanya. Jangan biarkan Rajab berlalu begitu saja tanpa ada air mata yang menetes karena istighfar, atau tanpa ada hari yang dihiasi dengan puasa. Jadilah pribadi yang baik, karyawan yang jujur, dan hamba yang taat. Karena keberkahan negeri ini dimulai dari kebaikan diri kita masing-masing. Sekarang, tantangan untuk kita semua. Mari kita mulai merutinkan zikir-zikir tadi minimal setiap selesai sholat fardu mulai hari ini. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan asupan ilmu yang menenangkan seperti ini, silahkan tulis amin di kolom komentar sebagai doa kolektif kita. Dan ceritakan zikir mana yang paling Anda butuhkan saat ini. Jangan lupa untuk menvote aku ini agar Anda tidak ketinggalan panduan ibadah menuju bulan Ramadan nanti. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan penuh kemuliaan dalam keadaan yang paling bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.